Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena banyaknya permintaan dari kawan-kawan, khususnya peserta diklat penguatan kepala sekolah, terkait dengan pengerjaan tugas 9. Awalnya saya tidak berminat membuat tutorial tugas 09 ini, karena saya anggap itu pekerjaan yang sebenarnya tidaklah sulit. Tapi karena banyak yang meminta, ternyata mereka banyak yang kesulitan, maka tidak ada salahnya kalau saat ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan pengerjaan tugas 09, yakni menyusun instrumen monitoring dan evaluasi atau MONEV. Sebenarnya Bapak Ibu, menyusun instrumen MONEV ini kalau tugas Bapak Ibu di tugas 08 ini sudah selesai, sebenarnya tinggal copy paste saja. Mari kita coba lihat, izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi tugas 09 yaitu menyusun instrumen monitoring dan evaluasi atau yang kita singkat dengan MONEV ya. Nah, ini Bapak Ibu, pertanyaan saya, sudahkah Bapak Ibu mengerjakan tugas 08 ini selesai? Bahkan tutorialnya tugas 08 juga sudah saya berikan ya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, kalau ini Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan tugas 08, maka Bapak Ibu sebenarnya tinggal copy paste saja. Tugas 09 itu tinggal copy paste dari tugas 08 ini. Nah, bagaimana? Bagian mana yang Bapak Ibu copy paste? Nah, yang pertama, nah ini Bapak Ibu sudah menyusun langkah-langkah kegiatan, mulai dari perencanaan sampai tindak lanjut atau bahkan mungkin sampai pelaporan. Ini Bapak Ibu tinggal copy paste saja ke tugas 9A, yaitu tentang instrumen monitoring keterlaksanaan kegiatan. Juga di tugas 10, yaitu nanti Bapak Ibu menyusun RTL. Maksudnya kegiatan-kegiatan yang ada di tugas 10 itu bisa Bapak Ibu copy paste dari ini kegiatannya sehingga sesuai. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu perkirakan waktunya masing-masing kegiatan itu akan Bapak Ibu laksanakan kapan, pada hari keberapa, itu di tugas 10 ya. Nah, nanti yang jelas, yang penting hari ke-10 semua kegiatan harus sudah selesai, termasuk mengunggah video unjuk kerja ke channel YouTube dan mengunggah link channel YouTube itu ke LNS, termasuk tugas 12. Yaitu tentang jurnal pelaksanaan pengembangan sekolah Bapak Ibu. Ini saja modal Bapak Ibu copy paste dari langkah-langkah kegiatan pada tugas 08. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, nah, yang 9B kan Bapak Ibu, instrumen monitoring tentang peningkatan kompetensi kepala sekolah yang mencakup 5 kompetensi dan indikatornya Bapak Ibu mengambil 2 indikator dari setiap kompetensi. Jadi nanti di sini ada 5 kompetensi berarti 10 indikator yang Bapak Ibu bisa lihat di hasil AKPK Bapak Ibu, mana yang rendah itu yang Bapak Ibu copy paste saja di sini. Untuk setiap kompetensi itu 2 indikator. Ini copy paste ini ke 9B. Kemudian ini tentang meningkatnya atau meningkatkan kompetensi siswa. Itu nanti Bapak Ibu copy paste ke tugas 9C. Kalau Bapak Ibu itu yang mengukur peningkatan kompetensi siswa dan kompetensi guru, maka nanti 9C itu Bapak Ibu buat 2. 9C1 dan 9C2. 9C1 itu tentang peningkatan kompetensi siswa atau kompetensi lulusan. Kalau
TK ya berarti kompetensi, tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian yang 9C2 itu tentang meningkatkan kompetensi gurunya. Apakah nanti indikatornya tergantung Bapak Ibu ada berapa indikator. Bapak Ibu copy paste saja ke tugas 9C2. Kalau di situ hanya C saja ya Bapak Ibu buat sendiri C1 dan C2. Tuh. Kemudian 9D itu Bapak Ibu kan di sini sudah menyusun students well-being-nya. Nah, ini Bapak Ibu copy paste ke tugas 9D. Berarti sudah selesai Bapak Ibu. Itu saja. Kok sulit? Oke, nah sekarang coba kita ambil contohnya, kita beri contoh Bapak Ibu ya. Ini tugas 9 yang masih kosong. Ini kan Bapak Ibu. Ya. Nah, tugas 9 yang masih kosong ini ya, merancang instrumen monitoring dan evaluasi. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu dari sejak persiapan sampai apakah mau sampai membuat laporan atau hanya sampai tindak lanjut, silakan Bapak Ibu. Lihat di 9A Bapak Ibu, tugas 8 Bapak Ibu mana? Buka saja ini. Nah, ini persiapan. Tinggal Bapak Ibu copy paste saja ini. Kalau punya saya sebanyak ini, kalau Bapak Ibu tidak sebanyak itu ya jangan ikut-ikutan banyak. Ya. Ini Bapak Ibu copy paste saja. Nah, ini copy paste ke 9A. Ini dulu Bapak Ibu persiapan. Nah, mungkin ini tidak usah pakai angka-angka dulu ya Bapak Ibu supaya nanti ini bisa berbaris. Hilangkan dulu. Bapak Ibu. Jadi nanti ini tinggal ini Bapak Ibu ini tadi kan pertama, ini kedua. Nah, Bapak Ibu copy paste ke kegiatan kedua. Copy pastekan sini baru nanti dibuat ABCD-nya. Nah, baru ketiga. Tiga Bapak Ibu. Terus keempat. Kalau Bapak Ibu ada 4 ya 4 saja. Ini sangat tergantung dari kegiatan Bapak Ibu masing-masing. Pengurus komite ini ke selanjutnya. Nah, sulitnya di mana coba? Ya, Bapak Ibu ya. Ini menyusun instrumen monet. Terus ini melakukan uji keterbacaan itu kalau Bapak Ibu melakukan, kalau tidak ya tidak usah ditulis ya. Misalnya waktu tidak memungkinkan ya tidak usah. Cukup divalidasi oleh pengajarnya saja ketika Bapak Ibu merevisi. Kepala sekolah bersama panitia ini Bapak Ibu melebarkan undangan selesai sudah ini.
pertanyaan. Nah, Bapak Ibu. Berarti sudah selesai untuk langkah-langkah perencanaan, tinggal Bapak Ibu merapikan saja. Ini silakan Bapak Ibu, baru ini dibuat habis satu ini ABC kan, jangan 1, 1, 2, 3 lagi. Nah, sampai sini saja. Ini baru Bapak buat penomorannya. Ini Bapak Ibu, tadi habis itu berarti ABC, baru dirapikan ketikanya. Nih, baru kalau ini mau perlu di merger ya silakan Bapak Ibu. Ini merger saja. Satu garis. Ini hurufnya tadi ada. Ini kita Bapak Ibu, ini sisanya dibuang ya. Lihat ini hurufnya kok hilang. Nah, ini masuk di sini aja Bapak Ibu ya. Saja. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, demikian juga nanti yang tahap-tahap selanjutnya Bapak Ibu tinggal copy paste saja dan merapikan. Nah, itu. Ini yang 9. Nah, jadi nanti yang pelaksanaan Bapak Ibu copy ke pelaksanaan seperti tadi sehingga semuanya tercopy. Nah, ya jadi persiapan. Kemudian yang pelaksanaan Bapak Ibu copy seperti tadi tugas 08. Sekarang pelaksanaannya ini Bapak Ibu copy. Ini Bapak Ibu ya. Ini di pelaksanaan. Begitu seterusnya sampai tahap selanjutnya. Nah, silakan nanti di Bapak Ibu pisah-pisahkan di masing-masing baris ini. Sehingga nanti di keterangannya lebih mudah. Juga ini mencentang ya tidaknya. Jadi kalau di situ ada isinya, Bapak Ibu kosongi dulu. Nah, ini dihapus dulu ini. Nah, kan belum diisi, ini diisi nanti ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan RPS. Kemudian 9B. Ini Bapak Ibu 9B. Ini berdasarkan hasil AKPK. Ini misalnya ini. Ya. Diisi indikator yang akan ditingkatkan berdasarkan hasil AKPK. Tapi ini Bapak Ibu tidak usah tulis, ini dihapus saja. Ini tentang kompetensi. Nah, silakan Bapak Ibu lihat di hasil AKPK Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum bisa melihat hasil AKPK, bisa Bapak Ibu gunakan ini. Nah, ini misalnya Bapak Ibu mana yang mau ditingkatkan. Misalnya Bapak Ibu mau meningkatkan yang nomor 2, copy paste saja. Ganti tadi. Nah, terus yang mana lagi untuk indikator yang kedua? Misalnya yang ini. Ibu ingin tingkatkan yang ini. Copy paste saja ini. Kemudian untuk kompetensi manajerial, cari yang mana mau Bapak Ibu tingkatkan dari manajerial ini. Di sini ada 14. Misalnya ini. Bisa jadi di sini. Nah, kemudian yang mana lagi ingin Bapak Ibu tingkatkan dari sini, misalnya ini nomor 14.
Nah, ini misalnya. Demikian seterusnya sampai selesai Bapak Ibu nanti untuk kompetensi kewirausahaan yang mana. Ini juga yang Bapak Ibu isikan di tugas 08 tadi. Kalau di tugas 08 Bapak Ibu ini sudah isi, tinggal copy paste dari tugas 8. Oh, sampai selesai nanti Bapak Ibu mengambil dari ini mana yang mau ditingkatkan. Kewirausahaan, silahkan pilih 2. Supervisi, silahkan pilih 2 mana yang mau ditingkatkan. Yang menurut Bapak Ibu merasa masih kurang. Demikian juga untuk kompetensi sosial. Tuh, Bapak Ibu. Kemudian yang C1. Sini, kalau di sini kan tentang 9C1, evaluasi hasil kegiatan. Tentang apa Bapak Ibu? Ya. Kalau ini contoh tentang disiplin, Bapak Ibu kan bukan disiplin. Kalau andekan tentang disiplin ini jadi Bapak Ibu hapus dulu ini. Hapus dulu. Hapus. Ini juga dihapus. Bapak Ibu hapus dulu karena belum diisi. Nah, kalau saya di tugas 8 adalah tentang, sesuai judul saya adalah peningkatan kompetensi keterampilan. Berarti nanti ini judulnya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu apa? Itu masing-masing peserta berbeda-beda tergantung masalah utamanya apa. Ini jadi judul saya ini bukan contoh lagi ya. C1-nya berarti tentang kompetensi peserta didik. Nanti kembali Bapak Ibu ya. Ini. Itu Bapak Ibu meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan siswa. Lah indikatornya Bapak Ibu copy paste saja dari situ. Dari tugas 08. Ini kan ada 2 indikator, Bapak Ibu copy paste saja semuanya dulu baru nanti dipisah. Jadi kalau Bapak Ibu cuma 2 ya 2 saja. Ini yang pertama, yang kedua. Jadi kalau Bapak Ibu cuma ada 2, ya berarti yang lain dihapus. Pakai nomor. Ini Bapak Ibu. Jadi ini 1, ini 2. Yang lain yang nggak terpakai dihapus. Kalau Bapak Ibu di situ kurang ya ditambahi. Ini hapus. Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang 9C2 belum ada di sini Bapak Ibu buat copy paste dari sini saja. Ini sama ininya. Ini untuk C2. C2-nya ini C2 Bapak Ibu, yaitu instrumen untuk melihat meningkatkan kompetensi guru. Kalau di saya kompetensi guru, ini Bapak Ibu. Jadi meningkatkan yang meningkatnya, jadi meningkatkan kompetensi guru, Bapak, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian berbasis DOT. Ini sesuaikan Bapak Ibu apa? Jangan nanti tidak nyambung, tidak sesuai. Ini 9C2, kalau Bapak Ibu cuma 1 ya 1 saja. Kalau misalnya yang hanya guru saja ya guru saja. Silakan nanti dirapikan ketikanya Bapak Ibu ya. Nah nanti Bapak Ibu rapikan. Sekarang indikatornya apa di tugas 8 Bapak Ibu?
Saya ini ada 2 juga, Bapak Ibu copy paste saja dari sini. Tapi ke tugas 8 dulu. Saya pakai penomoran. Ini yang nomor 1, ini nomor 2. Kalau cuma 2 ya 2 saja, kalau 3 ya 3, kalau 4 sesuaikan dengan indikator Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini C2. Mudah-mudahan menjadi jelas Bapak Ibu ya. Kalau masih nggak jelas juga ya masih pada lagi. Silakan Bapak Ibu rapikan nanti. Baru well-being, students well-being 9D. Ini yang D. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan student well-being, kebahagiaan murid ya, 9D ini contoh. Nah, Bapak Ibu tentang apa student well-being? Jadi Bapak Ibu enggak pakai contoh lagi. Contohnya dihapus. Jadi Bapak Ibu indikator ini juga dihapus Bapak Ibu karena ini kan tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu buat. Dihapus. Terus dulu ini hapus Bapak Ibu. Ini juga dihapus. Karena kan belum diisi. Baru Bapak Ibu student well-being Bapak Ibu di tugas 8 apa? Lihat. Kalau di sini saya ini Bapak Ibu rasa senang dalam belajar, Bapak Ibu copy saja ini. Copy dulu di sini. Nah, baru nggak usah pakai nomor lagi. Terus nomornya baru Bapak Ibu pisahkan. Jadi kan ada ini yang kedua. Ketikkan di nomor 2. Yang ketiga ketikkan di nomor 3. Jadi sangat tergantung dari pekerjaan Bapak Ibu di tugas 8. Jadi ini kan tidak terpakai karena di tugas 8 saja itu cuma 3 ya, yang nggak terpakai dihapus Bapak Ibu. Jangan tetap ada isinya atau apa, tetap ada kolomnya tapi kosong. Nah, terus itu klik kanan, delete, entry row. Nah, itu Bapak Ibu, berarti selesai sudah tugas 9. Dengan catatan tadi yang 9A tadi Bapak Ibu selesaikan sampai ke tindak lanjut copy paste dari tugas 8. Nih, selesai, tinggal Bapak Ibu nanti ini diupload di LMS. Nah, kalau saya yang membuat, ini saya biasanya petunjuknya saya taruh di atas Bapak Ibu. Nih, sekaligus ini ada instrumen apa, judulnya RPS apa ya. Itu kalau saya tulis ya. Nah, ada petunjuk baru ini. Nah, kalau saya sudah tadi persiapan, pelaksanaan sampai hari keberapa ya. Karena ini sampai hari ketiga ya. Ini sampai keempat misalnya sampai 5 hari misalnya ya. Baru penutupan oleh kepala sekolah, monitoring dan evaluasi, analisis dan refleksi. Nah, tindak lanjut, bahkan sampai penulisan laporan, itu Bapak Ibu. Ya. Baru kemudian yang 9B-nya. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Begitu, mudah-mudahan ini bermanfaat dalam rangka Bapak Ibu mengerjakan tugas 9, yaitu menyusun instrumen monitoring dan evaluasi atau MONE. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan, khususnya bagi Bapak Ibu peserta diklat penguatan kepala sekolah. Sehingga kalau tugas-tugas semuanya lancar, insya Allah semuanya akan sukses.
Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.